Bapak, Ibu, saudari-saudara, para imam, biarawan, biarawati yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sebagai warga negara Republik Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-76 kemerdekaan negara kita. Ada begitu banyak hal yang pantas kita syukuri pada peringatan ke-76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ada cukup banyak capaian positif dari proses pertumbuhan dan perkembangan sejarah bangsa kita. Dari berbagai macam upaya pembangunan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita percaya mengemban tampuk pemerintahan di negeri kita ini. Tentu atas perkembangan yang baik, capaian yang positif, itu sekali lagi pantas kita syukuri. Di sisi lain, kita juga menyadari bahwa di sana sini ada banyak hal juga yang perlu diperbaiki. Kita juga menyadari bahwa hingga saat ini bangsa kita masih terus berjuang untuk menghadapi bencana global akibat pandemi COVID-19. Krisis global yang tak kunjung selesai ini telah menimbulkan berbagai macam penderitaan baru. Karena banyak orang, kaum kerabat kita, kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Sadar akan kondisi konkret bangsa kita saat ini, pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-76 ini, pemerintah mengajak seluruh warga negara kita, warga negara ini untuk tidak kehilangan pengharapan dengan keyakinan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, serta berbagai macam usaha yang terus-menerus dilakukan untuk keluar dari krisis yang ada. Optimisme yang hendak dibangun dan ditawarkan ini kiranya selaras dengan inti perayaan liturgi gereja yang kita rayakan pada hari ini. Sabda Tuhan yang diwartakan dalam liturgi hari ini menggemakan kembali pesan-pesan pengharapan dalam hidup bersama. Pengharapan bahwa para pemimpin masyarakat berlaku arif, bijaksana, dan penuh tanggung jawab dalam mengusahakan kesejahteraan hidup warga yang dipimpinnya. Kita mendengar pesan pengharapan ini dari kitab Yesus bin Sirak. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Kita mendengarnya dalam bacaan pertama. Pengharapan bahwa masyarakat yang dipimpin oleh para pemimpin yang arif bijaksana menghormati norma-norma hidup bersama sebagai orang yang merdeka, dengan menghormati sesama sebagai saudara. Inilah yang diserukan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kedua. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudarimu, takutlah akan Tuhan, hormatilah Raja. Pengharapan bahwa baik penguasa maupun warga masyarakatnya mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya dengan setia. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan yang unggul dengan melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Firman-Nya, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam pengharapan. Saya percaya ini adalah salah satu pesan yang hendak disampaikan Tuhan lewat firman-Nya dalam liturgi hari ini, dalam kondisi konkret bangsa kita saat ini. Hidup dalam pengharapan
adalah salah satu indikasi dari orang yang beriman. Hidup dalam pengharapan adalah juga jalan Allah. Marilah kita tidak kehilangan pengharapan dalam hidup kita. Dengan merayakan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 secara liturgis ini, mari kita perbaharui juga semangat kita untuk ikut ambil bagian dalam usaha yang baik dari pemerintah dalam membangun negeri ini, sesuai dengan panggilan dan tanggung jawab kita masing-masing. Mari dengan bangga meneguhkan kembali identitas kita, jati diri kita, bangga sebagai warga negara Republik Indonesia. Semoga negeri kita, Indonesia, tetap tangguh dan terus bertumbuh. Dirgahayu ke-76, negeri kita tercinta, Indonesia. Amin.